Ya, kita lanjut dengan materi mengenai algoritma untuk mengurutkan atau algoritma pengurutan. Jadi algoritma ini banyak sekali dipakai ya, banyak sekali penggunaan praktisnya. Ya misalnya kita punya sekumpulan data seperti ini, misalnya di Excel ya, ini di Excel ya. Ini saja seperti ini. Maka kita seringkali harus membutuhkan untuk mengurutkan data tersebut ya. Kalau di Excel secara mudah kita bisa pakai fungsi untuk mengurutkan, misalnya seperti ini. Ada fungsi untuk mengurutkan dari kecil ke besar atau ascending ya, seperti ini, sehingga dia terurut dari nilai terkecil sampai ke nilai terbesar ya, atau sebaliknya bisa untuk diurutkan dari nilai terbesar sampai nilai terkecil atau disebut descending. Nah, materinya sebenarnya saya sudah bagi di video-video kemarin ya. Video-video itu mudah-mudahan Anda sudah lihat sekilas mengenai algoritma pengurutan dan macam-macam jenisnya. Ya, ada berapa jenis. Mungkin kita akan bahas berapa di sini ya. Oke, jadi itu sekilas mengenai algoritma pengurutan. Jadi banyak sekali Anda pakai. Misalnya Anda dalam melihat suatu suatu tabel di suatu halaman website, itu biasanya ada opsi untuk mengurutkan berdasarkan tanggal atau mengurutkan berdasarkan nama yang membuat posting atau diurutkan berdasarkan banyaknya jawaban atau reply terhadap suatu posting. Jadi banyak sekali cara untuk mengurutkan suatu data sehingga kita bisa mendapatkan tujuan kita. Ya, misalnya kita bisa mencari posting yang paling populer atau posting yang mungkin belum terjawab. Nah, itu seperti itu kita membutuhkan algoritma untuk mengurutkan. Ya, jadi banyak sekali kegunaannya. Nah, kita akan coba lihat beberapa algoritma pengurutan sederhana. Ya, kita lihat contoh. Misalnya kita punya suatu data, ini data sembarang ya, data sembarang. Saya akan coba buat seperti ini. Ya, ini sederhana. Oke, ini suatu data sederhana. Ini kenapa panjang? Oke. Ya, jadi ada suatu data sederhana seperti ini. Nah, tujuan kita adalah membuat data ini menjadi terurut, ya, terurut. Jadi terurutnya berarti tergantung tujuannya, apakah terurut secara ascending dari terendah ke nilai tertinggi atau dari secara descending dari nilai terbesar ke nilai terkecil. Nah, kita lihat misalnya kita akan mencoba mengurutkan secara ascending ya, secara ascending. Jadi dari nilai terkecil sampai nilai terbesar. Maka ada beberapa algoritma ya. Nah, algoritma ini ya bisa dipergunakan untuk ascending atau descending, sama aja. Ya, hanya kita akan sebagai contoh kita coba secara ascending. Nah, algoritma pertama kita coba adalah bubble sort. Bubble sort. Dan teman-teman sudah melihat pada video yang saya sudah bagi, video dari YouTube mengenai algoritma bubble sort. Jadi secara umum bubble sort ini adalah seperti bubble ya. Jadi bubble itu balon-balon udara. Anda mungkin sering pernah lihat orang menyelam ya. Jadi di bola-bola udara itu nanti dia akan bergerak ya, sehingga menjadi terbentuk suatu susunan ya, bola-bola. Nah, sama seperti itu. Nah, ini dianggap sebagai suatu bubble ya. Jadi balon udara. Nanti algoritmanya seperti ini. Pertama dia akan lihat dari data yang sebelah paling kiri, dilihat paling kiri. Kemudian dia akan bandingkan dengan data sebelahnya, data sebelah kanan. Ya, seperti itu. Jadi 4 dengan 6, dia akan bandingkan mana yang lebih kecil. Atau apakah nilai yang sebelah kiri lebih kecil dari sebelah kanan. Kalau
nilainya lebih kecil, maka tidak ditukar. Ya, tidak ditukar. Atau sebaliknya, mungkin supaya paham, apakah nilai kiri lebih besar dari kanan? Kalau nilai kiri lebih besar dari kanan, maka ditukar. Nah, itu saja pegangannya. Kalau nilai sebelah kiri lebih besar dari kanan, maka ditukar. Kalau tidak lebih besar, maka tidak ditukar. Nah, kita lihat ini dengan ini, ya, nilainya kiri tidak lebih besar, sehingga tidak ditukar. Ya, jadi tetap 46. Seperti itu. Ya, setelah itu, nilai 6 yang selanjutnya ini, nilai yang kedua ini dicek dengan sebelah kanannya. Apakah nilai ini lebih besar dari nilai kanannya? Ya, karena lebih besar, maka ditukar. Sehingga jadi 1 dengan 6. Ya, seperti itu. Saya itu dicek kembali. Nilai ini, apakah dia lebih besar dari nilai kanannya? Ya. Apakah lebih besar dari nilai kanannya? Nah, karena lebih besar, maka ditukar. Jadi ini sekarang yang sudah 6 di sini, ditukar dengan sebelahnya. Sehingga 3, 6. Selanjutnya, nilai ini dibandingkan dengan nilai kanannya, yaitu 1. Ini. Apakah ini lebih besar dari nilai kanan? Lebih besar, maka ditukar. 1 di sini, 6 di sini. Ya, seperti itu. Ya. Nah, sudah 1 iterasi. Jadi ini iterasi pertama. Kemudian, apakah sudah terurut? Nah, kita lihat belum. Ya, belum terurut. Sehingga apa yang kita lakukan? Lakukan hal yang sama. Kembali, mulai dari sini. Mulai dari sini. Ya, kita cek kembali. Dari sini, apakah 4 lebih besar dari sebelah kanannya, nilai sebelah kanan? Ya, lebih besar sehingga ditukar. 1 ditukar dengan 4. Seperti itu. Yaitu 4 dibandingkan kembali dengan nilai sebelah kanannya, 3. Apakah 4 lebih besar? Ya, maka ditukar. 3 pindah di sini, 4 pindah di sini. Cek kembali. Apakah 4 lebih besar dari 1? Ya, maka ditukar. 1 jadi di sini, 4 jadi di sini. Apakah 4 lebih besar dari 6? Tidak, sehingga tidak ditukar. 6 tetap di sini. Ya, seperti itu. Ini iterasi kedua. Oke. Setelah itu, kita lihat apakah sudah terurut belum ya. Sehingga yang kita lakukan adalah kembali dilakukan iterasi lagi. Ya, kembali dicek. Apakah 1 lebih besar dari 3? Tidak, maka tidak ditukar. Apakah 3 lebih besar dari 1? Ya, maka ditukar. 1 jadi di sini, 3 jadi di sini. Apakah 3 lebih besar dari 4? Tidak, ya, maka tidak ditukar. Apakah 4 lebih besar dari 6? Tidak, maka tidak ditukar. 6 tetap di situ. Iterasi ketiga. Ya, iterasi ketiga. Ya, seperti itu. Nah, sekarang sudah terurut. Ya, sudah terurut. Berarti apakah ini selesai? Ya, biasanya tidak. Bisa jadi tidak. Karena bisa jadi nilai yang terkecil itu bisa jadi ada di sebelah kanan. Pada kasus terburuk, ya, kasus terburuk itu nilai terkecil itu bisa jadi ada di sebelah paling kanan. Ini kasus terburuk. Misalnya di sini 0. Maka 0 nanti baru sampai di sini. Sehingga nanti diperlukan iterasi selanjutnya. Iterasi 4. Ya. Jadi kita bayangkan di sini 0, maka dia iterasi pertama baru pindah di sini. Iterasi kedua baru pindah di sini 0. Iterasi ketiga baru pindah 0 di sini. Iterasi keempat baru dia 0 di sini. Sehingga kasus terburuk dari algoritma bubble sort ini adalah pada saat nilai terkecil itu berada di paling kanan dari data. Sehingga yang dibutuhkan adalah maksimal adalah sejumlah n kurang 1 iterasi. Kasus terburuknya. Ya. N itu maksudnya jumlah jumlah data. Jadi ini ada 5 data, berarti kemungkinan besar kasus terburuknya dia harus melakukan sejumlah n kurang 1 iterasi atau 4 kali iterasi. Kalau untuk kasus 5 data berarti 4 kali iterasi. Ya, jadi itu bubble sort. Bubble sort. Ya. Nah, kita akan coba
terapkan bubble sort ini ya. Terapkan bubble sort ini di program kita. Coba. Oke, saya share kembali Pascal. Oke. Ini saya coba save dulu ya supaya kalian bisa simpan nanti. Kita lanjut. Nah, misalnya kita punya data yang tadi, kita akan coba urutkan menggunakan algoritma bubble sort. Ya. Jadi kita akan coba membuat dulu array. Misalnya apa? Data yang merupakan array 1 sampai ini 5 ya. 5 of integer seperti ini ya. Kemudian benar ini deklarasi array di Pascal. Kemudian kita akan simpan ini dalam variabel data. Dari data ke 0 adalah 4. Data ke 1 itu 6. Data kedua adalah 1. Data ketiga. Ini Pascal ini bukan dimulai indeks array-nya dari 0 ya, tapi indeks array-nya dari 1 ya. Kalau bahasa C yang dari 0. Oke, data kelima itu 1. Ya. Seperti itu. Kemudian array kita akan sering mengacu ke panjang dari array ini akan kita sering acu. Sering kita pakai berarti kita harus simpan konstanta panjang array atau n tadi sering kita pakai n adalah 5. Kemudian itu yang kita pakai n sebagai panjang array. Ya, seperti itu. Nah, di dalam algoritma ini kita akan menggunakan banyak kali menggunakan menukar data. Jadi tadi kita lihat ada berapa kali kita tukar-tukar data, maka kita harus supaya mudah untuk memahami, kita coba siapkan dulu suatu prosedur untuk menukar data ya. Prosedur untuk tukar data, tukar nilai ya, tukar nilai. Di sini dia akan menerima 2 buah nilai. Nilai misalnya nilai kiri dan kanan bertipe integer ya. Seperti itu isi dari prosedurnya, yaitu masih ingat sudah pernah dapat algoritma untuk menukar data ya, menukar nilai dari 2 buah variabel. Pernah ditemukan ya, pernah ketemu ya. Jadi bisa dibayangkan, saya kalau belum pernah seperti ini algoritmanya. Bisa dibayangkan kita punya 2 buah gelas. Jadi ini gelas pertama dan ini gelas kedua. Gelas pertama ini berisi air misalnya ya. Berisi dengan air. Saya coba pilih gambar air ya, seperti ini. Air. Kemudian gelas yang sebelahnya, sebelah kanan ini berisi jeruk misalnya. Seperti ini. Berisi jeruk. Nah, tanpa menggunakan alat tambahan, kira-kira bisa tidak kita tukar air ini. Jadi saya mau di gelas A sekarang ini nanti diisi dengan jeruk dan di gelas B itu diisi dengan air. Nah, gimana caranya? Nah, caranya adalah kita perlu ada tambahan gelas kosong. Ya. Jadi mesti ada gelas kosong di sini seperti ini.
Ya, sehingga langkah pertama adalah air di gelas A itu harus kita salin ke sini, ke gelas kosong ini. Ya, kita salin ke situ. Ya, kita salin ini ke sini, sehingga sekarang gelas A kosong. Ya, setelah itu langkah kedua, isi gelas B yang berisi jeruk kita salin ke gelas A, sehingga sekarang gelas B kosong. Ya, terakhir, isi air di gelas tambahan kita masukkan ke gelas B, sehingga sekarang terakhir akan tertukar. Ya. Isi gelas A itu sekarang adalah air, dan isi gelas B adalah isi gelas A adalah jeruk, isi gelas B nanti adalah air. Ya, akan tertukar seperti itu. Ya, kira-kira bisa dipahami ya. Jadi itu Bisa, Pak. algoritma untuk menukar nilai. Ya, sehingga sekarang seperti ini A, B. Jadi caranya seperti itu. A salin ke gelas baru, kemudian B pindah ke A, setelah itu isi gelas baru pindah ke B, sehingga tertukarlah. Itu sedikit algoritma menukar nilai dari dua variabel. Ya. Sehingga itu yang kita akan pakai di sini. Ya, kita buat algoritmanya seperti ini. Kita sediakan variabel sementara, ya, bertipe integer, penampungnya, variabel untuk menampung. Kemudian isi dari variabel kiri itu kita simpan ke penampung, seperti itu. Setelah itu isi dari variabel kanan kita simpan ke kiri. Terakhir, isi dari variabel tambahan itu kita simpan ke variabel kanan. Seperti itu. Jadi ini prosedur untuk yang menukar nilai dari dua buah variabel. Ya, sehingga kita coba saja. Misalnya kita punya ya. Nah, ini ada yang kelupaan, apa itu? Ini parameternya masih bertipe call by value. Sehingga walaupun kita ubah-ubah nilainya, ya, ini tidak akan mengubah nilai dari parameter yang variabel yang dikirimkan. Ya, tidak akan mengubah. Sehingga kemarin kita pelajari, kita harus tambahkan kata kunci var. Ya, sehingga nanti perubahan nilai pada parameter ini itu juga akan mengubah nilai dari argumen-argumen atau variabel argumen yang ada di sini. Ya, seperti itu. Oke, sekarang kita coba. Misalnya kita punya dua buah variabel A, B bertipe integer. A kita isi dengan 1, B kita isi dengan 2. Seperti itu. Jadi kita harus uji ya. Setiap kita bikin suatu fungsi atau prosedur, ya setiap kita buat satu fungsi prosedur, kita harus uji dulu fungsi dan prosedur tersebut. Ya. Jadi itu disebut dengan pengujian unit testing. Unit testing, pengujian yang pada bagian yang paling kecil dari program. Jadi ini kita harus uji dulu sebelum kita lanjut ke tahapan selanjutnya. Tahapan selanjutnya nanti kita akan membuat algoritma pengurutan. Ya. Tapi sebelum masuk ke pembuatan algoritma pengurutan, kita harus uji dulu apakah fungsi atau prosedur yang sudah kita buat itu sudah berjalan dengan benar atau tidak. Kalau tidak, kalau saya lanjut langsung masuk ke algoritma untuk pengurutannya, maka begitu saya running itu akan muncul banyak sekali error dan saya akan kebingungan untuk melokalisasi errornya itu terletak di mana. Ya. Oleh karena itu, dalam membuat suatu perangkat lunak, ya, setiap ada tambahan modul atau tambahan prosedur, ya, function, itu harus kita uji dulu. Ya. Setiap menulis berapa baris kode, kita harus uji dulu. Jangan-jangan dengan tambahan baris kode tersebut ini, nanti programnya tidak jalan lagi. Ya. Jadi seperti itu pendekatan yang sebaiknya Anda pakai dalam mengembangkan perangkat lunak. Setiap kita tambahkan yang baru, harus uji lagi. Ya, karena untuk memudahkan kita dalam melakukan pelacakan dan perbaikan error. Oke,
Sekarang kita akan coba uji dulu prosedur tukar ini. Jadi kita akan kirim dua buah variabel kepada prosedur tersebut, sehingga sekarang kita harapkan nanti si A dan si B ini berubah. Ya. A ini berapa, kita harus cek, dan B adalah berapa, kita cek. Coba kita running. Harusnya A nanti jadi 2, bernilai 2, ya, karena tertukar, dan B bernilai 1, harusnya. Ya, kita lihat di sini tertukar ya. A sekarang yang semula A itu adalah 1, ini 1. Sekarang A bernilai 2. Nah, sebaliknya B yang awalnya bernilai 2, sekarang bernilai 1. Seperti itu. Berarti algoritma penukaran kita sudah benar. Nah, kalau tadi kita kelupaan menulis var di sini, coba saya hapus kembali. Kalau kita running, nanti A-nya tidak berubah. Demikian juga B, tetap 2. A tetap 1, B tetap 2. Kenapa? Ya, karena tadi kita mengirimkan argumen di sini yang nanti dia hanya dikirim nilainya saja, bukan referensinya. Itu namanya call by value yang kemarin kita pelajari. Sehingga kalau diubah-ubah di sini parameternya, maka argumen ini tidak akan ikut berubah. Ya, A dan B tidak akan ikut berubah. Itu call by value. Jadi kita hanya memanggil suatu prosedur atau function dan mengirimkan nilainya saja. Mengirim nilai dari argumen. Ya. Tapi kalau call by reference, kita tambah kata kunci var, maka apapun perubahan-perubahan yang dilakukan terhadap parameter ini, itu akan tercermin pada perubahan nilai dari argumen yang dikirimkan. Ya, sehingga nilai A dan B ini pun akan ikut berubah. Nah, sehingga makanya begitu kita panggil, nanti nilai A berubah. Yang semula 1 jadi 2, yang jadi B juga yang semula 2 jadi 1. Sehingga sekarang kita bisa simpulkan algoritma tukar kita sudah berjalan. Sudah diimplementasikan dalam prosedur tukar ini. Oke. Nah, sekarang kita sudah berhasil membuat fungsi prosedur tukar. Ya, ini juga sudah dipakai. Sekarang kita akan sering menggunakan suatu prosedur untuk menampilkan semua array ini. Ya. Jadi nanti kita perlu melihat, supaya kita bisa belajar, kita harus menampilkan hasil dari pengurutan. Apakah sudah benar atau masih salah. Ya. Secara sederhana kita bisa saja tulis begini. Write line data ke 1, write line data ke 2, dan seterusnya. Ya. Hanya saja itu nanti memakan banyak baris kode ya, dan akan sering diulang-ulang. Kita mau menampilkan ini berkali-kali karena nanti data kita ini akan berubah ya. Setiap iterasi pengurutan dia akan berubah, sehingga kita perlu sediakan suatu prosedur lagi untuk menampilkan seluruh isi data ini ya. Jadi kita buatlah suatu prosedur untuk tampil data ya, misalnya dia akan menerima suatu data atau kasih nama yang lain supaya agak berbeda. Ya, sementara ini ya. Array 1 sampai n of integer. Boleh nggak seperti ini? Kucing n. Nah, ini saya compile dulu ya. Saya tidak yakin apakah sintaksnya bisa benar seperti ini. Maka saya compile dulu. Syntax error expected, tapi ini di baris ke-11 of. Ya, jadi tidak diizinkan array mengirim array ya. Apakah seperti ini?
Data is assigned. Oke, boleh. Ya, boleh. Seperti ini. Array of integer. Berarti sekarang kita sudah punya prosedur untuk tampil data. Kita coba isinya. Kemudian, kita harus juga kirim jumlah data ya. Jumlah data. Kita kirim parameter n. Sehingga sekarang kita running dulu. Jangan sampai ada yang kesalahan pada source code. Oh iya, saya lupa. Dipisah dengan titik koma, bukan dipisah dengan koma. Sedikit lagi. Oke. Nah, sekarang kita bisa membuat suatu perintah untuk menampilkan semua data yang ada dalam parameter A. Jadi for, bagaimana sintaksnya? Saya lupa. Sediakan dulu counternya. Bertipe integer. For i1 to n, panjang array, do begin n. Yaitu kita tampilkan write line. Atau kita write saja dulu, write. Kemudian A indeks ke I. Seperti ini. Jadi akan menampilkan isi array A pada indeks ke I. Dengan indeksnya nanti akan mulai dari 1 sampai sepanjang array tersebut. Kita coba panggil ya. Tampil data. Kita kirim parameter. Variabelnya adalah data. Kita coba. Oh ya, maaf. Dia ada 2 parameter selain datanya, juga panjang dari data. N. Oke, ya 61310. 61310. 6, kok dia mulai dari sini ya? Ref integer 10. 61310. Array ke I. Coba ya. Kita debug dulu, kita cari dulu kesalahan di sini. 61310. Berarti 4 nggak masuk. Berarti apakah dia menjadi mulai indeks 0 ya? Empat enam satu tiga satu. 46131. Oke. 46 ya. Jadi ditampilkan sebentar. Kalau Pascal ini indeksnya arraynya mulai dari berapa? Dari 1 atau dari 0 ya? Atau memang dari 0-nya bisa, cuman gara-gara kita definisikan di sini dari 0, maka dia di 1. Oke, sementara nanti kita akan cari ya kenapa bisa seperti itu. Begitu masuk ke sini dia indeksnya harus dari 0. Oke, nanti kita akan cari. Yang jelas sekarang kita sudah punya suatu prosedur yang bisa menampilkan isi dari array kita. Ya, cara seperti ini sehingga muncul. Mungkin saya akan tampilkan ke kanan ya supaya kita bisa lihat ke kanan. Oke. Kasih spasi sedikit. Ya, oke. Nah, sekarang kita sudah punya 2 prosedur untuk tukar data dan untuk tampilkan data. Sekarang kita sudah bisa mulai untuk membuat algoritma pengurutan, mulai dari bubble sort. Ya. Jadi bubble sort kemarin, tadi, ya, bukan kemarin. Kita akan mulai dari data ke ini. Ya, data ini dulu. Jadi data ini kita bandingkan dengan data sebelahnya. Berarti apa yang kita lakukan? Kita bandingkan data ke
data ke ini ya, data ke satu. Data ke satu. Kalau data ke satu lebih besar dari data sebelahnya, ya, maka yang kita lakukan adalah tukar data ke satu dengan data sebelahnya. Data ke satu. Oh, sorry, ini bukan bahasa C ya. Sorry. Oke, kebiasaan. Then begin and ya, kita tukar data satu dengan data sebelahnya kalau dia lebih besar, sehingga jadi tukar, kirim parameter satu adalah data satu, parameter 2 adalah data 2. Ini jadi panggil parameter prosedur tukar tadi seperti itu ya. Selanjutnya apa? Selanjutnya kita coba data kedua kita bandingkan dengan data ketiga ya. Jadi sama seperti ini, yaitu kita tukar data kedua dengan data ketiga. Seperti ini. Kalau dia lebih besar data kedua, maka ditukarlah data kedua dengan data ketiga. Seperti itu. Ya. Seterusnya, data ketiga kita cek. Data ketiga kita cek bandingkan dengan data keempat. Berarti data ketiga cek dengan data 4. Kalau lebih besar data ketiga, maka tukarlah data 3 dengan data 4. Terakhir, cek data keempat dengan data kelima. Kalau data keempat lebih besar dari data kelima, maka tukarkanlah. Jadi cek data keempat dengan data kelima. Kalau data keempat lebih besar dari 5, maka tukar data tersebut. Seperti ini. Jadi ini sudah satu langkah, satu iterasi. Ya. Jadi kalau yang tadi di Excel berarti hasilnya harusnya seperti ini. Ya, harusnya dapat ini. Ya, seperti ini. Ini iterasi pertama. Ya, kita coba. Kita coba running. Oke, kita coba eksekusi. Execute, ini hilangkan saja ya. Oke. Execute. Oke. Oh, kita belum tampil data, sorry. Tampilkan data supaya kita lihat apa hasilnya. Hasilnya adalah 41316. 41316 ya. Kita coba lihat di Excel 41316. Betul ya? 41316. Maka kita sudah berhasil. Kita sudah berhasil lakukan ini. Ya, 41316 sudah berhasil. Terus ya kita lakukan lagi hal yang sama. Ya. Hanya saja disinilah Anda perlu mengembangkan suatu suatu insting ya. Misalnya kita lihat ini sepertinya ada pola Pak ya. Maksudnya pola ya, kalian kemarin sudah belajar perulangan. Ya, perulangan. Kita lihat di sini ada pola, yaitu kita lakukan hal yang sama ya. Yaitu untuk hanya bedanya ini data 1, data 2, ini data 2, data 3, data 3. Hanya itu saja bedanya. Yang dilakukan sama dan berulang-ulang. Sehingga apa? Sehingga kita lihat ini adalah suatu hal yang berulang-ulang. Yaitu diulangi misalnya dari 1 sampai ke 4. 1 sampai ke 4. Maka apakah tidak bisa kita buat jadi perulangan? Ya boleh. Bagus kalau sudah mulai berpikir begitu. Berarti kita buat perulangan, yaitu sediakan dulu parameter counternya dulu, i integer. Kita buat perulangan dari i 1 ya sama dengan 1 to apa nilai terakhir 4 ya. Karena kita lihat berulang-ulang 1 2 3 4 yang lain sama aja ya. Do begin end seperti ini.
Kenapa kita buat perulangan? Tadi kita lihat ada pola. Satu, hanya bedanya di sini saja. 1, 2, 3, 4. Maka kita buat perulangan. Terus yang samanya apa, Pak? Ya ini saja kita coba. Ini Anda salin, Anda taruh di sini. Ya, dengan bukan lagi data 1, tetapi data ke I. Sehingga ini nanti akan diulangi, yaitu dari I itu bernilai 1, yang itu mewakili ini. I nanti bernilai 2, yang mewakili ini. I nanti ini naik lagi ke 3, sehingga mewakili data 3. I nanti naik sampai terakhir 4, maka mewakili perintah ini. Itulah jadi data ke I. Terus ini Pak gimana? Masa 2? 2 terus berarti kan ini kan 2, terus lama-lama jadi 3, lama-lama jadi 4, lama-lama jadi 5. Ya. Terus ini kalau begini berarti 2 terus Pak, berarti salah. Nah, tinggal lihat apa hubungannya. Oh ini sebenarnya 2 ini, cuman ini tambah 1. Ini 3 ini sebenarnya cuman 2 tambah 1. Ini 4 ini sebenarnya 3 tambah 1 saja kan. Ini juga 5, cuman ini tambah 1 kan. Berarti ini sebenarnya cuman I ditambah 1. Seperti itu. Ya. Sehingga pada saat I ini 1, maka ini menjadi data ke 1 besar dari data ke 1 tambah 1, jadi 2. Berarti ini jadi I data 1 besar dari data 2. Ya, saat I-nya 1. Kalau I-nya 2, berarti ini jadi data 2 lebih besar dari data 2 tambah 1, 3. Berarti mewakili yang ini. Begitu I-nya jadi 3, berarti ini jadi data 3 lebih besar dari data 3 tambah 1. Berarti data 3 besar dari data 4. Mewakili yang ini. Terakhir, begitu I-nya 4, maka ini jadi data 4 lebih besar dari data 4 tambah 1 atau data 5. Mewakili yang ini. Ya, itulah mengapa dibentuknya for perulangan. Pak, tapi ini kan masih salah. Ini kan data 1. Oh ya, berarti ini kan tadi ini yang dalam sini kan mengikuti ini. Ya, ini kan mengikuti ini. Berarti dia mengikuti I sebenarnya. Ya. Berarti ini jadi I. Kalau ini dia tadi, ini cuma mengikuti I tambah 1. Berarti ini adalah I tambah 1. Sehingga yang tadi berapa baris itu kita bagaimana ya? Gini ya. Kita hapus saja boleh. Cukup kita ganti dengan perulangan ini. Bisa? Jadi itu bagaimana mengembangkan suatu insting untuk melihat mana bagian yang bisa dibuatkan jadi suatu perulangan. Jadi kalau Anda tidak mengerti kapan pakai perulangan, ya tulis saja seperti ini, tanpa perulangan. Jadi ini cara membangun insting Anda melihat kapan diperlukannya perulangan. Pak, saya belum mengerti perulangan. Oke, nggak usah diulang seperti ini. Tulis saja seperti ini. Ini tanpa perulangan ini. Tulis saja seperti ini. Supaya apa? Supaya Anda bisa melihat polanya. Oh, ternyata polanya begini. Dia di 1, naik 2, naik 3, naik 4. Ini juga polanya ada. Dari pola itu baru Anda buat suatu perulangan. Entah pakai for, atau pakai while, atau mungkin kemarin sudah repeat until, dan yang lain. Jadi itu cara melihat kapan kita pakai perulangan. Ya, kalau tidak mengerti, tulis saja tanpa perulangan. Lama-lama Anda lihat, oh ada pola. Nah, dari pola itu bikin perulangan. Ya, sehingga sekarang saya tidak perlu lagi ini. Saya hapus. Diwakili oleh perulangan. Ini. Ya, kita coba. Harusnya benar, harusnya sama hasilnya, yaitu 413, 413, 16. Coba kita execute. 41316 sama. Sehingga kita mendapatkan hasil yang sama. Yang dari percabangan panjang tadi kita ubah jadi perulangan. Baik. Jadi sampai sini sudah kita lakukan yaitu iterasi pertama. Belum selesai ya, masih panjang. Iterasi pertama. Iterasi pertama. Jadi kita sudah dapat ini. Selanjutnya seperti apa? Selanjutnya lakukan hal yang sama untuk menjadi iterasi kedua. Kita coba lagi ya. Kita coba kembali.
Berarti untuk menghasilkan iterasi kedua, berarti lakukan kembali hal yang sama. Oke. Sama. Berarti kita copy paste aja di bawahnya. Dia akan melakukan hal yang sama. Ya, kita coba lagi. Running ya. Execute. Atau kita tampilkan dulu yang hasil pertama, kemudian tampilkan hasil kedua. Supaya kita jelas apa yang terjadi di pertama, iterasi pertama, setelah itu iterasi kedua. Kita coba ya. Execute. Oops, baris baru ya. Baris baru berarti tambah di perintah di sini ya. Tambah baris baru. Tambah baris gini deh, supaya pas batasannya. Kita execute. Ya, malah ke sana. Taruh di atas ya. Oke, mau dan bisa. Oh, jadi begini. Right line. Right line. Oke, right line saja. Oke, ini aja. Ya, sehingga ini adalah hasil iterasi pertama, ini hasil iterasi kedua. Nah, kita coba perbandingkan. Iterasi kedua menghasilkan 13146. 13146. Kita lihat kembali di ya, 13146. Berhasil? Ya, berhasil. Terakhir, iterasi ketiga harusnya dapat 11346. 11346. Kita coba kembali. Gimana caranya? Ya, sama aja, tinggal copy paste saja. Oke. Execute. 11346. Kayaknya sama yang tadi ya. Oke, betul. 11346. Ya. Sama tadi, jangan lupa sebanyak ini harus tambah satu lagi. Ya. Tapi kan ini sudah terurut, Pak. Ya, itu kasus bukan kasus terburuk. Ya, kasus terburuknya harus tambah lagi satu. Ya. Karena tadi kita sudah bahas, kalau di sini 0, ya, 0, maka dia naik baru di sini. Iterasi kedua naik di sini. Iterasi ketiga naik sini 0. Berarti ini masih 1-0. Belum terurut. Harusnya 0-1. Sehingga harus iterasi lagi 1. Ya, sehingga iterasinya harusnya sebenarnya dilakukan lagi sekali lagi. Walaupun ini sudah terurut ya, kita coba. Karena memang sesuai dengan kemungkinan kasus terburuk. Sehingga ini tetap harus kita lakukan lagi satu kali. Copy, paste. Execute. Ya, ini baru sesuai. Ya. Sehingga Pak, ini apa tidak kebanyakan baris kode? Ya, kebanyakan baris kode. Bagus kalau sudah melihat seperti itu. Apalagi kalau dilihat ini hal yang dilakukan sama saja. Maka apa yang kita lakukan? Nah, kita lihat. Kalau kita melakukan hal yang sama berulang-ulang di tempat yang berdekatan seperti ini, ya bedanya kalau tempatnya jauh-jauhan ya. Kalau tempatnya jauh-jauhan, mungkin saya akan menyarankan membuat suatu prosedur atau function. Tapi ini tempatnya berdekatan dan melakukan hal yang sama. Ya. Sehingga apa yang kita lakukan? Ya seperti tadi, kita buat dalam suatu perulangan. Apa yang diulang-ulang? Ya ini saja yang diulang-ulang. Jadi kita buat suatu perulangan. Ini yang diulang, berarti ini kita masukkan dalam suatu perulangan lagi. Saya kasih tab for. Nah, sekarang for-nya apa, Pak? Bikin sabar ya. N. Nah, kita lihat berapa kali kita mengulangi melakukan ini. Ya. Nah, kita tadi sudah tahu, sudah definisikan kita melakukan perulangan untuk bubble sort itu sebanyak n kurang 1 iterasi. Ya, n itu adalah jumlah data, berarti jumlah data kurang 1 iterasi. Kita lakukan iterasi ini. Sehingga kalau datanya 5 seperti ini, maka dia harus 4 kali melakukan hal yang sama. Berarti ini kita lakukan tergantung jumlah data.
Ya, tergantung. Nah, ini juga sebenarnya masih salah ya. Saya bukan I itu 4, tapi I sampai ke jumlah data kurang 1. Ya. Tapi sama aja kan Pak, jadi 4. Iya, karena kebetulan datanya 5. Kalau datanya nanti diubah menjadi yang lain, jadi 10, maka dia jadi error kalau dia hanya kita batasi jadi 4. Sehingga ini harusnya N kurang 1. Ya. Oke, saya lupa tadi N kurang 1 ini harusnya. Oke, sekarang yang ini. Sekarang sudah benar yang dalam. Gimana kita cara mengulangi ini, perulangan ini sebanyak N kurang 1 kali? Ya sama, tinggal kita buat sediakan suatu variabel counter untuk menghitung suatu perulangan. Kemudian variabel itu kita mulai dari 1 sampai sebanyak jumlah N kurang 1. Seperti itu. Ya. Berarti itu sama saja dengan mengulangi ini, ya, yang kita ulang-ulang ini sebanyak N kurang 1 kali. Sehingga kalau kita sudah buat perulangan ini, maka tidak perlu kita tulis perulangan yang ini berulang-ulang seperti ini. Cukup seperti ini. Nanti hasilnya, ya hasilnya sama seperti tadi. Ya, ini sama seperti tadi. Jadi diurutkan, walaupun ini sudah terurut, tetap dia akan lanjutkan sampai sebanyak N kurang 1 kali, yaitu 4 kali. Ya. Oke, seperti itu. Jadi seperti itu, mudah-mudahan bisa dapat gambaran mengenai bagaimana kita membuat suatu atau menyederhanakan suatu algoritma, kapan kita melihat kapan dibutuhkan suatu perulangan, dan bagaimana cara membuat perulangannya, ya, kapan kita juga menggunakan prosedur dan function. Ya. Kemudian juga kita sudah belajar mengenai algoritma perulangan, salah satu algoritma perulangan yaitu bubble sort. Dengan bubble sort itu kita harus lakukan sebanyak N kurang 1 kali. Ya. Jadi ini harusnya ada sampai 4 kali. Walaupun ini sudah terurut pada iterasi ketiga, tetap harus kita lakukan. Kita harus sediakan kemungkinan kalau kasus terburuk. Ya. Oke, saya buka pertanyaan. Sebelum kita masuk ke algoritma selanjutnya. Pak, Ya, silakan. saya cuma mau tanya tentang variabelnya sih. Variabel. Kan yang di prosedur tampil data kan di bawah ada var i integer. Iya. Dia tidak terganggu sama Tidak. i integer di bawah, Pak ya? Tidak. Oh. Jadi ini namanya variabel lokal. Variabel lokal berarti hanya dikenali di sini. Oh iya, Pak. Oh. Ya, tidak dikenali di sini. Ya. Nah, kalau ini variabel global ya. Global. Nah, jadi dia dikenali di semua program sini. Ya. Jadi ada variabel lokal, variabel global. Saya lupa apakah kalau didefinisikan di sini, ini dikenali dalam prosedur nggak? Kita coba ya. Saya juga lupa. Coba adalah variabel di sini. Apakah bisa kita akses dari prosedur? Kita coba ya. Saya juga lupa. Tidak ditemukan, coba. Oke, berarti saya coba lagi ya. Jangan-jangan urutan deklarasi menentukan. Oh, tidak ditemukan juga. Read but nowhere assign. Oh, hati-hati. Ini dia bisa, cuman warning ya. Oke, kita coba. Coba string atau apa tadi? Integer ya, 212, Miro Sableng. Ya, boleh. 212. Jadi begini. Kalau untuk Pascal, ya, urutan deklarasi mempengaruhi.
Jadi kalau kita deklarasi variabel-variabelnya di sini, maka pada prosedur dan fungsi yang di bawahnya itu mengenali. Contohnya tadi, coba ini kita definisikan di atas, maka pada prosedur tampil data, kita bisa akses coba. Coba. Berarti nanti tabrakan, Pak. Ini ada I, ini ada I. Maka kalau ada yang sama namanya, maka yang diakses, yang digunakan adalah yang terdekat, yang lokal. Yang lokal itu menimpa yang global. Bisa paham ya? Jadi yang spesifik itu menimpa yang umum. Ini I, tapi ini I umum, berlaku di semua. Tapi ini I adalah khusus di prosedur ini. Sehingga kalau write I, ini I adalah yang maksud adalah I yang ini, bukan I yang di atas. Ya, yang paling, yang khusus, pokoknya yang khusus. Yang spesifik itu menimpa yang umum. Jadi tidak akan diakses. Kecuali nanti misalnya I ini tidak sengaja saya tulis I2. Maka I ini yang dimaksud adalah I di atas. Paham? Kita coba ya, sedikit. Ya, ini. Jalan juga tidak ada error. Hanya saja I sekarang yang dipakai ini bukan I ini, tapi I di atas. Paham? Bisa dipahami? I sekarang yang dipakai adalah I atas. Bukan lagi I2. Karena ini beda nama. Bukan I1, bukan I lagi, tapi I2. Nah, yang praktek seperti ini yang harus dihindari. Jadi yang ini tips buat yang mengembang aplikasi, menggunakan variabel global ini dihindari sekali. Ya, dihindari. Karena nanti kita tidak bisa kendalikan prosedur mana, function mana yang akan menggunakan variabel ini, global ini. Ya, sangat dihindari sekali. Sehingga yang praktek terbaik adalah kita selalu menggunakan variabel lokal. Ya, jadi bayangkan tadi, kita tidak bisa tahu ternyata si tampil data mengubah-ubah variabel global. Padahal variabel global dipakai di sini, bisa jadi juga dipakai di program utama, sehingga nanti nilainya itu liar, tidak bisa kita kendalikan. Ya, yang sekarang makanya lahirlah pendekatan berorientasi objek. Ya, berorientasi objek itu nanti variabelnya itu dibungkus dalam suatu kelas, sehingga tidak liar lagi, tidak liar kemana-mana, banyak yang mengubah dan seterusnya, tidak. Dan makanya di sini saya akan pindahkan kembali ke bawah supaya nanti tidak disalahpergunakan oleh prosedur dan function lain. Saya mau ini hanya dipakai di program utama saja di sini. Bisa ya? Sehingga sekarang coba ini nanti error ya. Coba kita tes. Nanti akan error dan coba error tuh tidak ditemukan, coba. Karena ya dia sudah nanti didefinisikan setelah prosedur ini di sini. Jadi itu sedikit mengenai scope atau jangkauan atau cakupan suatu variabel. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Bisa, Pak. Ya, jadi pasti dia akan melihat dulu variabel lokal dulu. Kalau tidak ditemukan maka dia cari di global. Ya, seperti itu. Kalau dia sudah temukan di lokal maka itu yang dipakai. Dan tadi praktek terbaiknya jangan pakai variabel global, hindari variabel global. Usahakan variabel itu dalam cakupan yang kecil sekali saja, seperti ini. Ya, karena nanti susah kita mencari errornya, mencari kesalahannya, error susah sekali kalau kita menggunakan variabel global. Oke, kemudian bisa menjawab? Bisa, Pak. Ya, ada lagi yang mau ditanyakan? Saya persilakan mengenai algoritma ini atau mengenai method function atau mengenai perulangan atau apa, silakan. Oke.
Lagi? Belum ada? Kita mungkin bisa lanjut ya. Atau ini sudah jam 9 ya. Oke, kita coba ya. Atau gini aja, kita coba jadwalkan lagi sambungan dari materi ini. Ya, mungkin kita akan lihat di ini ya, kita bagi di. Makanya jadi dari awal, kalau awal itu kita bikin dulu yang dasar, yang kita ketahui dulu. Kalau Anda tidak tahu gimana sih algoritma yang akan kita buat, ya, maka kita buat dasar dulu. Oh, saya mengerti bahwa nanti itu harus ditukar dulu dari data ke satu dibandingkan dengan data ke sebelahnya. Kalau dia lebih besar, maka apa lakukan? Itu dulu. Setelah itu, lakukan bandingkan data selanjutnya, dan seterusnya. Jadi, jangan kita mulai dari yang langsung kompleks. Ya. Nantinya Anda kebingungan sendiri. Ya. Kalau Anda tadi saya mulai dengan suatu perulangan, ya boleh saja. Saya langsung bilang for, bla bla bla. Tapi apakah Anda bisa? Ya, kemungkinan mungkin kesulitan. Ya, jadi begitu juga dalam membangun perangkat lunak lainnya. Kalau Anda tidak mengerti bagaimana, maka bikin seperti ini, manual dulu. Tidak pakai perulangan, tidak pakai modul, tidak pakai apa-apa. Nanti dari situ Anda sudah mulai lihat, mulai membangun, oh ini ternyata hal yang sama diulang-ulang. Ya, berarti boleh dong bikin jadi perulangan. Oke, sudah. Baru mulai kita, oke, berarti perulangan. Berarti apa dasarnya? Oh ini mulai dari 1 sampai 2. Oke. I sama dengan 1, tu 2. Seperti itu. Jadi dari yang dasar dulu, kemudian kita buat lebih sederhana. Ya, jangan Anda langsung tiba-tiba, langsung saya mau perulangan ini pasti. Langsung kita repeat, until, tapi setelah itu bingung apa yang mau diisi di sini ya. Apa ya? Tidak jelas. Sehingga lama di situ. Ya, jadi saran saya adalah bangun dari dasar. Ya, setelah itu nanti Anda bisa lihat, oh ternyata membuat pakai perulangan lebih sederhana ini. Oh, membuat pakai modul function lebih sederhana ini. Nah, seperti itu. Ya, makanya tadi saya selalu mulai dari yang dari dasar. Nanti dari dasar Anda mulai membangun kepercayaan diri. Anda mulai lihat, oh ternyata ini bisa kita gunakan macam-macam ilmu-ilmu yang sudah kita pelajari sebelumnya. Ya. Sehingga saya juga jangan selalu anjurkan bahwa mulai dari kecil. Setiap kita tambahkan yang baru, execute. Tambahkan baru hal kecil, execute lagi. Supaya nanti setiap ada yang salah, kita langsung perbaiki saat itu. Karena kalau kita tunggu sampai sudah panjang dan banyak programnya baru kita execute, maka insya Allah nanti dijamin susah sekali cari errornya. Ya, dijamin. Tapi kalau kita mulai dari yang kecil, mulai dasar, seperti ini tadi, saya mulai dasar, nanti pelan-pelan kita buat lebih kompleks. Tadi saya mulai dari sini ya, paling dasar. Saya itu baru mulai berkembang ke membuat satu iterasi. Dari satu iterasi membuat dari satu algoritma perulangan. Ya, jadi mulai dari hal dasar, kita bangun lama-lama menjadi suatu hal yang lebih kompleks. Nah, seperti itu. Jadi jangan khawatir, nanti dengan semakin banyaknya jam terbang, insya Allah nanti makin terbentuk suatu suatu insting, suatu feeling ya. Bagaimana cara menggunakan teknik-teknik yang sudah dipelajari. Mungkin demikian. Nanti kita akan lanjut di waktu selanjutnya masih dengan pemrograman algoritma pengurutan ya.